Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri angka satuan atau huruf awal angka satuan ya. Nah, maksudnya huruf awal angka satuan itu kayak gimana sih contohnya? Oke, tahu nggak? Katakanlah gini, contohnya misalkan 0. Diawali huruf N kan? Gitu. 1 diawali huruf S. 2 diawali dari huruf D ya. Nah, 3 diawali huruf T gitu ya. 4 diawali huruf E gitu. 5 diawali huruf L gitu ya. Nah, 6 diawali huruf E. 7 diawali huruf T. 8 diawali huruf D. 9 diawali huruf S gitu. Jadi ada kisah menarik gitu kan. Ada cerita menarik di balik huruf-huruf angka yang berawalan diawali dengan salah satu huruf gitu ya dalam angka satuan gitu. Nah, cerita menariknya seperti apa? Jadi gini, kita misalkan huruf S 1. Nah, selain 1 ada nggak angka yang diawali huruf S? 9 ya kan? Nah ini, gitu. Kalau kita pasangkan 1 dengan 9, itu kalau kita tambahkan, pasti hasilnya 10 ya kan? Gitu. Jadi kalau angka yang serupa, kemudian kita jumlahkan, itu pasti hasilnya 10. Nggak percaya? Coba nih. 2 diawali huruf D ya kan. Kemudian dipasangkan dengan, nah selain 2, angka yang diawali huruf D apa? 8 ya kan, D ini. Kalau kita pasangkan 2 dengan 8, terus lalu kita jumlah, hasilnya 10 juga. Ya kan? Gitu. Terus 3 diawali huruf T. Selain 3, angka berapa lagi yang diawali dari huruf T? 7 ya kan. Nah ini, kalau kita pasangkan nih ya, 3 dengan 7, lalu kita jumlah, maka hasilnya akan menjadi 10 juga ya kan. Gitulah gitu kan, kerennya matematika gitu. Coba 4 diawali huruf E. Nah selain 4, angka yang dia mulai dari huruf E itu berapa? 6. Ini ya kan? Kalau kita pasangkan, kemudian kita jumlah, itu pasti hasilnya 10 ya kan? Jadi kesimpulannya, 1 pasangannya 9, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 6. Ini sama-sama diawali dengan salah satu huruf yang sama gitu kan? Diawali dari huruf yang sama. Diawali dari huruf yang sama ya. Oke. Semua paham nggak sampai sini? Kalau nggak paham, komen saja ya, gitu. Tapi yang jelas supaya kuat pahamnya, tonton video ini secara berulang kali ya gitu. Jadi setiap angka yang diawali dari huruf yang sama itu pasti hasilnya 10. Nah, kecuali ada kecualinya ya kan? 5 sama 0. Gitu kan? 5 dengan 0. Nah, 5 nggak punya pasangan. 5 pasangannya dengan dirinya sendiri kan? Dengan 5 sendiri pasti hasilnya 10. Gitu. Kalau 0 juga ya dengan 10 kan. Kalau sedangkan 10 itu kan gabungan dari 1 dan 0 gitu kan. Gitu, bukan satuan 10 itu. Jadi yang nggak punya pasangan itu sebenarnya 5 dan 0 gitu. 5 kan kalau supaya jadi 10 dijumlahkan dengan angka dirinya sendiri ya kan, dengan 5 gitu. Sedangkan yang 1 dengan 9 ini yang beda gitu kan, pasangan yang beda gitu kan. Yang namanya berpasangan kan harus beda kelamin ya gitu kan. Harus beda jenis gitu. Kalau 5 dengan 5 kan nggak punya pasangan ya kan. Artinya pasangannya diri sendiri gitu kan. Pasti hasilnya 10
gitu. Makanya dalam perkalian 5 gitu kan. Nih teman-teman nih, buat yang baru belajar perkalian. Misalkan 5 kali 0 gitu kan. Diawali dengan 5 kali 0. Pasti hasilnya 0 ya kan. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, balik lagi kan 0 gitu. Jadi ujungnya tuh juga angkanya 0505 gitu kan. Cuman bedanya ini tambah kasih 1 gitu kan. 5 kali 3, balik lagi ke 5 gitu kan. Kasih 1 gitu kan. 5 kali 4, balik 0 lagi, tapi di sini jadi 2 kan. 1 tambah 1 2 gitu kan. 5 kali 5, 0. Ini setelah 2 berapa? 3. Sorry. Kalau 5 ke 5 lagi gitu kan. Baru tulis lagi 2 gitu. Jadi 5 kali 5, 25 gitu. Jadi kalau setiap ketemu angka ganjil itu kan yang nggak habis dibagi 2 gitu kan. Kalau genap, habis dibagi 2 gitu. Jadi setiap angka ketemu ganjil pasti hasilnya 5. Tapi kalau setiap ketemu genap, pasti ujung angkanya 0 gitu ya. Oke, 5 kali 5 kan 25. Berarti otomatis 5 kali 6 hasilnya 0 lagi gitu. Karena kan 6 genap gitu kan, dibagi 2 gitu. Tambahkan 3 sini gitu kan. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30 gitu. Jadi terus hasilnya 05, 05, 05 dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah misteri huruf angka dengan awalan yang sama gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan kalau dijumlah hasilnya 10. Nah, selain ini dijumlahkan hasilnya 10, nah teman-teman harus tahu lagi gitu. Angka yang satuan diawali dengan huruf angka satuan yang diawali huruf yang sama itu berlaku juga di kuadrat atau pangkat 2 ya. Sering sebutnya kuadrat gitu. Oke, di sini kita turunkan, kita gunakan layar yang kosong. Katakanlah 1 kuadrat sama dengan 1 kan? Gitu ya. Nah, kalau 9 kuadrat sama dengan 81 gitu. Ujungnya 1 juga kan? Gitu, sama-sama 1 ujungnya gitu kan? Gitu. Ini bukti bahwa huruf S itu atau angka yang diawali dengan huruf yang sama itu sangat berpengaruh dengan matematika ya. Terus 2 kuadrat gitu kan? 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4 gitu kan. Tadi pasangannya 2 berapa? 8 ya kan. Kan sama-sama diawali huruf D gitu kan. Kemudian kalau kita kuadratkan hasilnya 6, 4 tuh kan. Sama-sama 4 ujungnya gitu. Ya kan? Ini keren matematika tuh. Oke. Sekarang 3 diawali huruf T. Dikuadratkan hasilnya berapa? 9. Nah, sekarang 7 gitu kan, 7. Atau pasangannya 3 tadi kan 7 ya kan? Kemudian kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 49 tuh kan? Sama-sama ada 9 di sini gitu. Sekarang 4 diawali huruf E gitu kan? 4 dikuadratkan hasilnya 16 gitu kan? Sedangkan pasangannya 4 tadi berapa? 6 gitu kan. Kemudian kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 36. Ya kan? Sama-sama ada angka 6 ini gitu. Nah, yang nggak punya pasangan cuma 5 gitu kan. 5 nggak punya pasangan. Kalau dikuadratkan pasti hasilnya 25 tuh kan. Nah, disinilah kerennya matematika tuh seperti itu ya. Gitu. Nah, ini juga teman-teman berlaku dari cara menghitung akar gitu ya. Contohnya nih ya. Misalnya ada akar 169 ya. Akar 169. Terus kemudian kita tutup sini gitu kan. Berapa kali berapa yang hasilnya 1 gitu kan. 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Di sini
0, kemudian tuliskan satunya di sini. Nah, coba lihat. Apakah pengurangan di sini lebih kecil daripada di sini? Gitu kan? Atau gini. Sorry. Nah, coba lihat di sini kan ujung angkanya 9. Yang ujung angkanya 9 kan antara 3 atau enggak 3, 7 gitu kan. Bisa 3, bisa 7. Nah, coba lihat ini lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil, maka kita ambil yang paling kecil. Berapa? 3. Tulis 3 di sini. Jadi akar 169 sama dengan 13 ya. Kalau akar dari 144. Oke. Kita fokus ke angka 1 ini dulu ya. Terus angka berapa yang hasilnya 1? 1 kan, 1 kuadrat gitu kan. 1 kuadrat sama dengan 1. Kita kurangi 0, satunya masuk sini kan. Gitu. Nah, coba lihat nih. Yang dikurangi ini apakah di sini lebih kecil atau lebih besar? Tapi di sini patokannya 4 gitu kan. Yang patokannya ujungnya 4 kan 2 kuadrat atau 8 kuadrat. Nah, karena di sini lebih kecil, maka ambil yang paling terkecil berapa? 12 ya. Gitu, itu trik akar dasar gitu ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu kan misteri angka diawali dengan huruf yang serupa gitu. Pasti dijumlahkan 10 dan berlaku juga di kuadrat atau pangkat 2 gitu ya. Ya, mungkin segitu dulu ya videonya. Gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar matematika ataupun mungkin selama ini yang sudah sekolah 12 tahun lebih gitu kan. Oh, ternyata baru tahu ternyata dalam angka satuan itu ada huruf yang sama gitu. Huruf awalannya sama gitu ya. Ternyata dijumlahkan hasilnya 10 dan dikuadratkan juga ketemu ujungnya gitu. Ujungnya serupa gitu ya. Gitu. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk setelah menonton ini untuk menekan jempol ke atas dan juga subscribe-nya dulu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.